Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk silaturahim, memperkuat ukhuwah sekalipun untuk menuntut ilmu, dan ini insyaallah menjadi amal saleh kita, amal saleh memperberat timbangan kebaikan kita. Ya, yang pertama saya mohon maaf karena memang agak bermasalah tenggorokan. Ya, jadi kemarin itu hari Selasa, ya, soundnya itu rusak. Iya, tadi pagi, bukan gara-gara itu. Nah, saya mau cerita hari ini. Tadi pagi itu di tengah-tengah kampung saya ingat, ya Allah, iki kemarin soundnya rusak, ledak di benekno nangis saya. Wis, tenggorokan kayak gini harus teriak-teriak ini. Alhamdulillah mendekat sini tadi ada yang ngomong, oh alhamdulillah soundnya. Ya, karena memang tenggorokan ini ada bermasalah, ya, dan sedikit batuk. Jadi mungkin nanti kalau ada gangguan-gangguan saya mohon maaf. Ibu-ibu sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa kita ini alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa hidup di tengah-tengah perkampungan, tempat yang kita itu mudah menuntut ilmu. Ini satu kenikmatan yang besar. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu seseorang yang tinggal jauh, ya, tetap dia orang Surabaya tapi tinggalnya di mana saya lupa, waktu jauh. Tapi dia kemudian ketika sempat tinggal di sini beberapa hari itu, dia mengatakan luar biasa daerah sini itu. Pengajian di mana-mana, ilmu disampaikan di mana-mana. Di daerah-daerah tertentu susah. Ya, artinya kalau mereka mau datang ke pengajian itu harus jauh, ya, ke daerah gitu. Tapi di sini tuh subhanallah Ustaz, saya lihat itu luar biasa. Ya. Masya Allah. Jadi ini satu kenikmatan yang besar. Kenapa? Karena ilmu itu adalah harta karun yang paling berharga bagi seorang muslim. Dia lebih berharga daripada harta duniawi, dan itu tidak bisa dibantah. Karena kalau harta duniawi itu, ya, dia bermanfaat hanya di dunia, dan manfaatnya terbatas. Manfaatnya itu hanya untuk kebutuhan fisik kita. Tapi kalau ilmu agama itu sebagai bekal yang manfaatnya kita dapat rasakan di dunia, karena ilmu itu sebagai petunjuk jalan kita
demikian pula manfaatnya bisa kita raih di alam barzakh dan di akhirat kelak. Semakin bertambah ilmu seseorang, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, dan Allah mengangkat lebih tinggi derajatnya orang-orang beriman yang berilmu. Maka semakin bertambah ilmu seseorang tentang agamanya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, sekalipun dia orang yang di tengah-tengah masyarakat tidak punya kemuliaan nasab atau kemuliaan kedudukan, tapi di sisi Allah tinggi. Dan orang berilmu itu akan dimuliakan oleh siapapun, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh malaikat, dan pasti dimuliakan oleh manusia. Allah angkat. Maka ketika kita diberi kesempatan untuk belajar, itu sebetulnya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diberi kesempatan, diberi kemauan, ya Allah, itu juga hidayah. Karena ada orang punya kesempatan, bahkan mungkin rumahnya dekat dengan masjid, dekat dengan majlis ilmu, tapi tidak tahu melangkah ke tempat-tempat majlis ilmu. Punya kesempatan, tapi belum diberi hidayah. Maka ini satu hal yang patut kita syukuri, ya, kita syukuri. Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin berbicara di kesempatan yang mulia ini hal yang masih terkait dengan ilmu. Karena kita sering duduk di pengajian, sering duduk di majlis ta'lim, maka kita perlu memahami kedudukan ilmu syar'i dan adab-adab ketika kita berada di dalam majlis ilmu syar'i. Tadi sempat saya singgung keutamaan ilmu, di antaranya adalah Allah akan mengangkat derajat. Terlebih lagi jika seorang muslim dia mempelajari ilmu Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan berupa apa? Allah akan memberikan status atau gelar sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yaluna khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi manusia terbaik itu manusia yang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu belajar cara membacanya, belajar memahaminya. Namun kebaikan orang yang belajar Al-Quran ini akan menjadi sempurna, dan itulah yang menentukan kebaikannya kalau dia mengamalkan isi Al-Quran. Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia. Dan di hari kiamat itu ada momentum di mana Allah memuliakan orang-orang yang akrab dengan Al-Quran. Maka berbahagialah ibu sekalian kalau anak kita sudah punya semangat untuk belajar Al-Quran, belajar di pesantren. Jangan berkecil hati Bu, dengan anak tetangga yang belajar di Australia, di Amerika. Dalam pandangan manusia mungkin yang di Australia, di Amerika lebih kelihatan bonafit, lebih kelihatan terhormat. Tapi dalam pandangan Allah, demi Allah, yang belajar di pesantren, belajar Al-Quran lebih mulia. Ya, saya sampaikan ini Bu, dan sering saya sampaikan agar kita ini tidak berkecil hati menyekolahkan anak di pesantren. Karena ada orang-orang yang berkecil hati, bahkan merasa ya
merasa rendah. Ingat, bukan kita tidak peduli dengan ilmu selain agama. Ilmu selain agama penting, umat Islam wajib belajar. Tapi sehebat-hebatnya ilmu selain ilmu agama, tetap dia masih berada di bawah ilmu agama. Sehebat-hebatnya. Jadi Allah Azza wa Jalla akan mengangkat kedudukan seorang hamba. Dan kita yang belajar di sini, Allah angkat derajat kita. Allah tinggikan. Memang sekarang gak terangkat, gak kelihatan. Tapi kapan kita melihat hasil buah dari amal-amal kebaikan kita, hasil buah dari duduknya di kita di majelis ilmu, kalau kita sudah meninggalkan dunia. Memang kalau karena pahala itu kan abstrak. Tahu abstrak, Bu? Tak kelihatan. Makanya terkadang orang kalau yang terbiasa berpikir materialis, berpikir yang ada itu yang bernilai, itu biasanya kalau dimotivasi dengan pahala tidak terlalu tertarik. Orang yang biasa berpikir yang materi atau yang nyata. Orang yang terbiasa menganggap bahwa yang nyata itulah yang bermanfaat. Maka kalau disebutkan hadis Nabi Muhammad SAW, 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada 2 rakaat sholat sunnah. Sholat sunnahnya, bukan sholat subuhnya, belum sholat subuhnya. 2 rakaat sholat sunnahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagi orang yang hatinya, pikirannya tidak terikat dengan akhirat dan tidak memahami nilai akhirat, hadis seperti itu gak memberi efek apa-apa, tidak termotivasi. 2 rakaat lebih baik dari dunia dan seisinya, loh, benar tak? Karena dia terputus hubungannya dengan akhirat dan dia tidak memahami nilai akhirat. Kenapa tidak memahami nilai akhirat? Tak pernah baca Quran, tak termotivasi. Bahkan dia lebih termotivasi kalau sholat subuh di masjid kemudian disuguhi bubur gandum, sak kopi dan tehnya, lebih termotivasi. Loh, betul loh itu. Orang-orang ini dikasih pahala surga ini gak bergerak. Majelis taklim ini fadilahnya apa? Dahsyat. Orang ke majelis taklim ini fadilahnya dahsyat. Satu, dan ini terkait dengan masalah ilmu. Orang yang keluar menuntut ilmu yang ingin saya sampaikan, apa fadilahnya? Allah mudahkan jalan ke surga. Mudah-mudahan kita dimudahkan semua dan dimasukkan dalam surga. Perbanyak ya, beraktivitas, perbanyak jalan untuk belajar. Tentunya tanpa mengurangi kewajiban di rumah. Ya, karena kewajiban di rumah tetap lebih wajib. Kewajiban di rumah bukan untuk sinetron ya, ngurus wabi nusana ya. Jangan sampai orang kewajiban saat orang film saya ini sudah 20 tahun saya tidak tinggal loh. Ya, jangan. Jadi kewajiban di rumah. Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu. Ini lihat bagaimana berharganya ilmu, ibu sekalian. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, dan ini tidak ada pencarian sesuatu yang lebih berafdol daripada pencarian ilmu. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, ilman, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Itu satu luar biasa. Terkadang ibu sekalian dikasih hadis seperti itu, orang tidak termotivasi, diulang-ulang. Namun ketika, sebentar saya buka. Namun ketika majelis taklim itu diiming-imingi dengan yuk pulang, takoni wake, yang datang banyak, ya, dikasih pahala surga itu seolah-olah kakinya sudah di surga sudah. Tapi coba majelis taklim
kedengeran saja iku majelis taklim moli dikei zenite rotinya zen yukulane ono jus ono kopi ya. Surga kalah ya. Surga kalah kata manusia. Kenapa? Karena kita ini sudah sebetulnya secara tidak sadar sudah terkena racunnya materialisme. Materialisme itu apa? Mengukur segala sesuatu dengan benda yang bisa dirasakan. Yang nggak bisa dirasakan, nggak dipercaya. Kalaupun tidak secara lisan tidak dipercaya, lisannya percaya, tapi fisiknya seolah-olah tidak percaya. Itu bahayanya materialisme. Dan terkadang kita pun orang tua secara tidak sadar didik ke situ. Ya. Nanti kalau anak disuruh kerja, selalu yang digambarkan itu apa? Mobil, rumah, jabatan. Akhirnya tuh anaknya gede, gila jabatan, gila mobil, gila rumah. Jarang kita mengatakan sukses nak biar ke surga, pahala di surga lebih besar. Dunia ini hanya wasilah. Kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter, tujuanmu apa? Oh biar dapat rumah, oh jangan. Kalau dokter biar dapat rumah, nanti dokter nggak mau terima pasien BPJS. Eksklusif dia, kasihan. Dia tidak membantu orang karena pikirannya apa? Duit. Ya. Tapi kalau kamu mau cari surga, jadikan ini sebagai sebagai profesi yang sebanyak-banyaknya kamu dapat pahala di situ. Caranya gimana? Kenapa pahala? Karena tujuan hidupmu ke surga, bukan cari dunia. Kan jarang orang kadang-kadang jarang menyampaikan seperti itu. Sehingga anak-anak kita mohon maaf ya, terkadang ya gara-gara uang selalu mobil, akhirnya apa? Cita-citanya terlalu ideal. Kalau tidak punya mobil itu seperti orang miskin, padahal mangani wis enak. Karena merasa seperti orang miskin, kerjanya umpamanya pas-pasan, akhirnya jatuh ke riba. Banyak orang main riba atau sogol dak karu-karuan, bukan karena dia nggak bisa makan, tapi karena punya apa? Punya keinginan lebih. Dia merasa bahagia itu kalau saya punya mobil pribadi, bahagia itu kalau saya punya rumah besar. Kenapa? Karena sejak kecil ditanamkan biar kamu sugih. Oh Joko tonggomu melaratiku, uripe ndak enak. Selalu dikaitkan hidup enak, ndak enak, selalu dikaitkan dengan apa? Harta. Jarang kita mengatakan jangan seperti fulana melarat hidup, kenapa ndak sholat dia nak? Itu melarat itu nanti itu nak. Jadi semua itu jangan dihubungkan soal duit. Kita kembali kepada fadilah. Kan banyak orang itu diberi fadilahnya ini. Ya, kecuali ibu-ibu yang sudah pengajian biasa dengan fadilah bersemangat, tapi sebagian orang enggak semangat. Makanya majelis taklim itu biasanya, sehingga saya selalu katakan kepada panitia majelis taklim, jangan mengumbar jajan. Dan jangan bangga dengan jajan yang banyak. Dan tidak harus majelis taklim harus ada jajannya. Ini majelis ilmu, nanti kalau pakai jajan itu nanti di prasmanan aja. Zuwat nanti kalau zuwat. Loh Ustaz, bagaimana kalau ada donatur? Bagus, tidak apa-apa. Donatur memang ngasih bagus. Intinya jangan panitia memaksa. Karena ini majelis taklim, ajarkan kepada orang yang datang buat cari ilmu, bukan cari makan. Kita memberi makan itu untuk apa? Untuk melayani orang yang biasa datang. Dan itu pun tidak harus dipaksa. Mohon maaf karena sekarang sudah mulai muncul jor-joran. Jor-joran itu apa sih? Bersaing. Ya. Sing iki prasmanan sing ngono ndak gelem kalah. Akhirnya tuh apa? Jaluk dana. Dana buat apa? Buat makan. Ya Allah, yang dikasih makan itu lemu-lemu rek. Kalau mau mengumpulkan dana, ayo cari orang-orang fuqara wal masakin, anak-anak yatim. Ayo majelis taklim kumpulkan uang buat anak-anak yatim bermanfaat. Atau majelis taklim dikumpulkan uang di mana? Di antara saudara-saudara kita yang belum bisa bayar SPP, yang belum bisa bayar menyantuni anak yang sakit. Kok dibuat makan-makan? Dibuat pesta, keluyuran lah. Haula wala quwata illa billah. Jangan. Maka
majelis taklim itu jangan sampai berubah majelis ilmu menjadi majelis makan-makan, menjadi majelis bangga-banggaan. Ini ilmu. Di sini kita belajar. Semua orang belajar di sini. Dan tujuan kita adalah menuntut, karena ilmu saja itu fadilahnya besar. Subhanallah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan jannah. Allah mudahkan. Itu diingat-ingat. Sehingga nanti kalau ada pengajian kita keluar itu semangat. Dan Allah itu akan melihat antusias kita dalam mencari ilmunya Allah. Ibaratnya wong tua, Bu, kalau lihat anaknya itu nurut ambil orang tuanya, walaupun tidak 100% benar perbuatannya, dibantu apa enggak? Dibantu. Oh, hari kisah, hari kikhoyir, dipanggil moro, walaupun dipanggil moro kadang-kadang tidak paham omongannya orang tua, tapi orang tua melihat anaknya sergap datang, semangat. Akhirnya apa? Sekalipun dia tidak paham, tidak ngerti, kurang, tetap diberi. Apalagi Allah. Kita ini respon dengan panggilan Allah. Segala hal yang terkait dengan apa yang dicintai Allah, kita datang dengan niat karena Allah. Walaupun salah-salah, tidak ngerti, ngantuk-ngantuk, insya Allah dibayar, diberi pahala. Kan biasanya ada datang orang majelis taklim ya, mulai ngantuk. Tapi tidak apa-apa, itu manusiawi, Bu. Apalagi usia-usia orang sudah 40 tahun ke atas, manusiawi. Yang penting datang, yang penting bukan niatnya mau tidur, jangan. Memang niatnya mau belajar. Apalagi ibu-ibu kalau lihat habis maghrib, saya kalau habis maghrib saya tegur jamaah-jamaah itu, laki-laki itu, Bu. Karena saya tahu habis subuh ini, alhamdulillah masih datang di masjid. Kadang sampai ngorok. Nah, ngorok baru disegup, ya akhi uskut ya. Capek, tapi alhamdulillah Allah insya Allah kasih pahala. Allah mudahkan jalan ke surga. Kemudian orang yang belajar untuk mencari ilmu, apa yang kata Nabi di dalam hadis riwayat Tirmidzi, orang yang keluar dari rumahnya itu seperti fisabilillah, seperti berjihad di jalan Allah. Dan kita tahu fadilahnya jihad fisabilillah. Luar biasa. Dan jihad hitungannya jihad itu bukan hanya ketika kita pergi, sampai pulang pun dihitung jihad fisabilillah. Subhanallah. Kemudian di antara keutamaan ilmu, Allah Azza wa Jalla akan memberikan ketenangan dan Allah akan mengirim malaikat-malaikat untuk duduk di majlis ilmu, dan Allah akan mencurahkan rahmat di majlis ilmu. Nabi SAW bersabda, siapa yang berkumpul di satu tempat untuk mempelajari ayat-ayat Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan mengirim malaikat-malaikat. Ada malaikat-malaikat yang berputar-putar, yang keliling untuk cari majlis dzikir, majlis ilmu. Kalau ada majlis ilmu mereka turun, insya Allah ada malaikat di sini. Malaikat rahmat tentunya, jangan malaikat penyebabnya nyawa ya. Malaikat rahmat. Kemudian Allah curahkan rahmatnya. Dan orang kalau hidup terus diberi rahmat, hidupnya lebih tenang. Dan tepatnya rahmat majlis ilmu, masjid. Dan Allah berikan sakinah, ketenangan. Di mana Allah berikan sakinah? Di majlis ilmu. Wa ghasyatuhur rahmah. Allah berikan sakinah, Allah berikan rahmat, dan Allah memuji-muji mereka di sisi malaikat Allah, di hadapan para malaikat Allah. Nama-nama kita dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa? Orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Dan ini satu keuntungan yang luar biasa. Sudah dianggap jihad, padahal kita duduk itu sudah dianggap jihad. Tak perlu bawa senjata. Allah memuji. Itu begitu besarnya keutamaan ilmu. Dan ilmu inilah ibu sekalian yang akan menjadi amal jariah kita ketika kita sudah meninggal dunia. Kalau ilmu itu kita berikan kepada orang lain, artinya berikan, ajarkan kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, ada 3 amalan
yang tidak akan terputus. 3 amalan ini tidak membatasi, karena di dalam hadis yang lain disebutkan ada 7. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min 3." Jika anak Adam meninggal dunia, seluruh amalnya terputus kecuali dari tiga hal. Seluruh amal kita terputus. Karena kematian itu memutuskan kehidupan yang terjadi di dunia. Kematian itu bukan membuat orang tidak hidup rohnya berpindah ke alam barzakh. Ada, dan di alam barzakh sudah tidak ada kesempatan beramal. Kita sudah tidak bisa pikir, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya menerima hasil dari amal-amal kita. Dan insya Allah amal seperti ini pun nanti akan kita terima itu hasilnya. Kita akan lihat, ya Allah, alhamdulillah saya diundang teko pengajian ini. Ya. Tidak teko nyesel, kehilangan fadilah. Tapi ada orang yang ketika sudah di alam barzakh, dia tetap dapat transferan pahala, padahal dia sudah tidak beramal. Apa yang dia lakukan di dunia yang menyebabkan dia tetap mendapatkan transferan pahala itu? Kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam qata'a 'amaluhu illa min 3." Yang pertama, shadaqatun jariyah. Maka kalau kita ingin banyak kita ingin dapat transferan pahala, perbanyak sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah itu? Sedekah jariyah itu apa? Coba saya mau dengar. Ya. Definisinya apa? Sedekah jariyah. Jariyah itu apa? Berkelanjutan. Jariyah, terus. Artinya apa? Kita menyedekahkan, kita bersedekah. Yang sedekah kita itu manfaatnya bisa terus, manfaatnya itu berlanjut. Tidak habis, tidak cepat habis, tidak cepat lenyap. Contoh di antara sedekah jariyah apa? Yang manfaatnya berkelanjutan. Banyak. Ya, banyak. Sumur berkelanjutan. Dan itu disebutkan secara khusus, sumur itu. Nabi menyebutkan secara khusus. Mushaf. Dan ibu-ibu kalau mau fadilah mushaf itu dibaca dari sedekah jariyah, kalau bisa dipilih tempat-tempat yang kira-kira memang dibaca. Saya pernah waktu KKN dulu KKN waktu S1 itu, di satu desa itu Qurannya dari pojok. Jadi sudah berdebu, lapuk itu padahal pemberian orang. Sudah bahkan lapuk sampai sobek-sobek. Karena memang ya mohon maaf, satu desa kurang, agamanya kurang. Ya insya Allah orang yang ngasih insya Allah dapat pahala. Tapi alangkah baiknya kalau memang kita ini bisa lebih memilih tempat yang mushaf kita itu insya Allah di pojok. Ya, insya Allah. Itulah kemudian sekarang alhamdulillah orang-orang atau lembaga-lembaga yang mengirim mushaf-mushaf itu juga mereka melakukan tidak hanya mereka itu menyalurkan mushaf-mushaf yang ada, tapi mereka juga melakukan pembinaan. Karena kalau tidak dibina, Quran itu tidak dibocor. Ya, tidak dibocor eman. Padahal Quran itu salah satu sedekah jariyah kita. Kemudian sumur sedekah jariyah, ibu-ibu pasang ASI di masjid, ya, sedekah jariyah. Pasang ASI di tempat majelis taklim, sedekah jariyah. Pasang karpet di masjid, sedekah jariyah. Ya. Itu semua sedekah jariyah, shadaqatun jariyah. Yang kedua apa? Terkait dengan ilmu. Wa ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan. Ibu belajar di sini, dapat satu ilmu, ibu sampaikan. Ibu sampaikan Pak terkait dengan
keutamaan majelis taklim. Ibu sampaikan, orang yang duduk di majelis taklim dia akan mendapatkan fadilah yang besar, keluarnya dianggap sebagai jihad. Orang yang duduk di majelis taklim, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, Allah akan tinggikan derajatnya. Umpamanya ibu sampaikan itu ke orang yang belum berangkat ke majelis, lalu dia berangkat, termotivasi. Setiap kali dia berangkat, kita dapat pahalanya. Bahkan kalau kita sudah meninggal dunia, dia ketika berangkat Allah kasih pahala perantara. Luar biasa kan ilmu yang bermanfaat. Siapa orang yang pertama kali kita ajak? Yuk anak-anak kita, coba ajarin anak ngaji. Makanya guru ngaji itu luar biasa. Guru ngaji itu dipandang sebelah mata ya, tapi insya Allah pahalanya paling gede. Kenapa? Karena ketika kalau dia ikhlas, kalau dia ngajarkan Al-Fatihah saja. Al-Fatihah itu kan bacaan yang dibaca orang terus. Setiap orang baca Al-Fatihah dalam sholatnya, guru ngaji dapat pahalanya. Yang orang kalau ngajar ngaji itu kan dipandang sebelah mata, sehingga ustadznya sering didebah, bahasa gitu orang. Apa debah itu? Dibujuk. Nah, ustadz sing ikhlas susah, ngajar ngaji sing ikhlas. Wallahu akbar. Iki ustadz sing ngajar ngaji teko sepeda ontel. Tapi lek guru bahasa Inggris sudah pakai ikhlas, dipasang tarif jutaan rupiah nah. Nah, tak ada kita mau datang ke tempat-tempat kursus bahasa Inggris yang bonafit bisa ditawar. Tak ada. Lek iso utang enggak apa-apa. Guru ngaji, Quran, ngajarkan Quran, ilmu yang paling bermanfaat kalamullah. Ya. Didelek non di les ngaji sih ndono bayarin di. Ya Allah. Ya. Tapi makanya saya sering kalau ketemu dengan guru ngaji, Ustaz tetap bilang antum jangan berkecil hati ya. Wallahi antum paling terkaya di akhirat. Anda bisa bayangkan satu anak saja Anda ajarkan Al-Fatihah, terus dia bisa ngaji, dia baca, setiap dia baca satu huruf mengalir ke rekeningnya dia. Dahsyat guru ngaji itu, dahsyat, orang yang paling bahagia itu. Anda bisa bayangkan, Quran ini kalamullah, tidak ada yang lebih baik dari kalamullah. Berapa kalau dia ngajarkan satu orang, dua orang. Makanya kalau anak-anak kita, mohon maaf, ibu punya putri-putri umpamanya nganggur, suruh belajar ngaji, kalau bisa les ngaji, suruh jadi guru ngaji. Karena ada orang kalau jadi guru ngaji itu seperti minder. Bapakku sugih aku jadi guru ngaji, miskin apa? Daripada kon nganggur. Luar biasa. Ilmu, ibu-ibu semua bisa, kita semua bisa, termasuk melalui ini WhatsApp. Dikirim, umpamanya kita punya grup, ojo kirim berita politik. Ya Allah, wallahi ma yanfa'. Ya. Sudah insya Allah kita sudah punya pilihan, sudah insya Allah. Tapi tidak perlu dibahas bendino. Tak perlu diopo. Terkadang beritanya itu ono isi kadzab. Terkadang itu sampai mencaci, menghina, mencela, hilang pahala kita. Kasih ilmu yang bermanfaat, bicara masalah taharah, masalah bersuci, keutamaan amal ini, keutamaan amal, tapi ya hadis-hadis yang sahih. Itu kalau satu orang baca, termotivasi, ada orang ngirim, umpamanya kita berbicara tentang keutamaan sholawat, ibu-ibu mengirim keutamaan sholawat, satu orang baca, dia bersolawat, dapat pahala langsung kita. Ilmu yang bermanfaat itu menjadi amal jariah. Wa shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi. Kemudian apa yang menjadi amal yang bisa mengalirkan pahala? Anak-anak saleh. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menganugerahi kita anak-anak yang saleh dan salehah. Ya. Anak-anak yang saleh dan saleh. Doa-doa mereka itu adalah doa-doa yang langsung bersambung ke orang tuanya. Waladun saleh yad'u lahu. Anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. Sehingga ibu sekalian, orang hidup kalau pintar, Bu, orang cerdas itu kan yang berpikir untuk kehidupan akhirat. Maka hidupnya dia itu selalu dia
sibukkan dengan hal-hal yang memperkaya dirinya di akhirat. Itu orang pintar. Nabi SAW bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil aman. Nabi SAW bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan amalan untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang pintar. Makanya kalau anak kita, jadi saya selalu kaitkan dengan anak karena itulah aset kita dan orang yang pertama kali kita temui dan tanggung jawab kita. Kalau anak kita dia lulus S1 Kamlut mumtaz, S2 mumtaz, jangan dibilang pintar. Lihat sholatnya gimana. Nah, tak lihat sholatku kok malas. Kamu ini prestasimu luar biasa. Nah, Abi Umi denger nak, Nabi ngomong pinter itu bukan orang yang pinter secara akademik, tapi orang yang mempersiapkan dirinya setelah kematian. Tak lihat kamu udah persiapan nak, sholatmu bolong-bolong nak. Kon ini menurut agama bukan orang pinter, orang jahil, orang lemah. Itu pentingnya kita selalu ingatkan dengan akhir. Sukses itu sukses akhirat, bahagia itu bahagia akhirat, pinter itu pinter akhirat. Dunia itu wasilah, bukan kemudian kita meremehkan akademik, tidak. Tapi akademik semua itu harus jadi wasilah, bukan tujuan. Tujuanmu akhirat. Itulah orang yang cerdas. Maka dia akan menyibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian ibu sekalian, sebetulnya banyak fadilah-fadilah ilmu. Di antara fadilahnya malaikat itu turun mengepakkan sayapnya, ridha, sebagai bentuk keridhaan terhadap orang-orang penuntut ilmu. Dan mereka orang-orang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, yang mengajarkan didoakan oleh seluruh makhluk. Malaikat sampai binatang-binatang mendoakan ampunan. Kalau kita belajar kemudian kita ajarkan itu tidak perlu, bukan berarti harus jadi ustadzah. Mengajarkan itu bisa di rumah, ketemu anak kita sampaikan, itu mengajarkan. Ketemu suami disampaikan. Tapi kalau suami harus hati-hati ya. Biasanya suami itu kan tetap dia merasa posisinya tinggi. Ojo kemudian sambil di tudip lu iki mari teko pengajian kok gali ladap itu. Akhirnya ustadznya yang dipanggil. Tapi disampaikan, itu mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu. Itu fadilahnya besar. Kemudian ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang ingin saya sampaikan juga adalah adab. Ilmu itu kalau tidak ada adabnya tidak bermanfaat. Al-ilmu bila adabin kal jasadi bila ruh. Ilmu yang diterima oleh seseorang tapi tidak diiringi dengan adab, tidak diiringi dengan akhlak, itu nanti seperti tubuh yang tidak ada ruhnya, tidak bermanfaat. Dan mungkin ibu-ibu di sini pegang majelis taklim atau menyampaikan adab-adab menuntut ilmu tetap harus disampaikan. Adab yang pertama dan ini yang paling bermanfaat apa? Kira-kira apa? Yang paling bermanfaat yang pertama, adab niat. Ikhlaskan karena Allah. Saya sering mengulang kata-kata, jangan datang ke undangan pengajian karena sungkan. Tidak enak, ojo. Tidak dapat pahala. Datang ke pengajian, kenapa? Saya dengar Ustadz mengatakan keluar ke tempat ilmu itu ada jihad. Keluar ke tempat ilmu itu memudahkan saya ke surga. Itu berarti niatnya karena ingin mendapatkan pahala. Kita keluar langkah kita sudah dapat pahala. Jangan lu pengajian ya Allah, aku kemarin tidak teko, saya tidak teko, mana tidak enak. Tidak enak wis teko wis. Kalau teko itu karena menungso, teko nih abot ya Allah. Kadang teko telat. Walaupun yang telat bukan berarti tidak ikhlas. Karena apa? Sudah tidak enak dia. Justru kalau belum ikhlas, jangan melangkah. Kalau umpamanya, kalau mau melangkah tetap di jalan itu diniatkan sambil istighfar.
Astagfirullah, astagfirullah ya Allah, saya dapat cari pahala yang jauh. Kalau umpamanya belum kita niatnya, belum ikhlas. Karena ilmu kalau kita dapat, kita dengar tapi tidak ikhlas, itu bisa tidak bermanfaat. Ya mudah-mudahan diharapkan ketika dia tidak ikhlas, duduk di majelis ilmu jadi ikhlas. Ya. Jadi ikhlas. Ada orang seperti itu. Kata ulama, maka jangan pernah Anda mencegah seseorang untuk belajar gara-gara Anda melihat dia ini tidak ikhlas. Jangan. Ikhlas itu urusan siapa? Allah. Jangan pernah. Kalaupun memang betul dia tidak ikhlas, kalaupun bisa jadi ketika dia duduk, dia mendengar nasihat, dia rubah niatnya. Oh ya Allah. Yang pertama ikhlas. Jangan karena sungkan, tidak enak, ya. Apalagi mohon maaf, apa? Yuk gula. Lu lek pengajian iki, iki. Oleh ini gepuk iki lu. Ya, gepuk itu apa? Maksudnya wah zen itu, kroso. Kalau mau digepuk kroso. Kan ada pengajian itu pulang bawa sesuatu tapi tidak kroso. Ya. Permen subuh kadang-kadang di air putih. Ikhlas. Yang kedua ibu sekalian rahimakumullah, ketika kita belajar tolong adab di majelis taklim. Mohon maaf saya sampaikan tadi, dan ini setiap majelis taklim saya kira sudah diingatkan, jangan bermain HP, matikan HP ya. Walaupun terkadang orang yang masih berbunyi kita yakin betul dia sudah merasa sudah dimatikan ya. Karena insya Allah kita insya Allah tidak akan ngelawan lah, tapi terkadang orang lupa. Yang paling parah itu kalau lupa tidak bisa matikan. Ya Allah sakno. Ya. Yang usia saya beberapa kali itu kebingungan dia. Ya Allah. Ya. Bukan hanya mematikan HP, mohon maaf ibu sekalian, tapi saya lihat di sini insya Allah tidak ada semuanya. Tapi mohon maaf, yang ada itu terkadang pengajian-pengajian yang pesertanya itu ya kalau ibu-ibu ya, perempuan-perempuan yang ya masih bisa dikatakan ibu-ibu muda lah. Terkadang itu mohon maaf, yang bawa anak termasuk Bu ya. Yang bawa anak, umpamanya jangan kemudian Ustadz bicara mainan sama anaknya. Itu termasuk adab yang tidak dibenarkan dalam majelis ini. Dan dia tidak dipaksa untuk datang. Kalau memang anaknya tidak bisa ditinggal, anaknya lebih penting. Itu satu. Termasuk nanti di masjid, jangan bawa anak kalau anak kita ini membuat konsentrasi orang-orang bisa hilang. Itu tidak beradab. Kadang ada bawa anak, satu bawa anak karena anak ini lucu, yang ini nyaut, lu lucu nih, itu Ustaz bicara loh ini. Itulah kelemahan kita. Kelemahan kita, adab. Sampai dikatakan di kalangan adab-adab berilmu, mereka itu kalau sudah dulu belajar, jangankan mau bicara, buka ini itu tidak mau sampai berbunyi ketika ada gurunya. Jadi betul-betul sampai tidak ada bunyi, membuka lembaran itu. Ada yang tidak berani melihat seperti ini, tunduk. Jangankan bicara, gerak itu sampai ditata. Orang-orang seperti ini yang dapat ilmu sungguhan. Tapi yang datang ke pengajian sakara PDW, biasanya pulang tidak dapat apa-apa. Itu pentingnya adab. Maka kalau sini alhamdulillah tenang. Hatta yang bawa anak juga tenang, tidak ada masalah. Ya. Tapi makanya ini perlu disampaikan. Kenapa? Karena kasihan mereka. Bukan tidak boleh bawa anak, boleh bawa anak asal anaknya tenang. Atau goyang atau jalan-jalan tidak ada masalah. Tapi jangan sampai menimbulkan menarik konsentrasi orang lain. Dan yang terkadang yang lain tidak mengerti adab. Lo malah guyonan nabi anak wong. Ada kata kita ngisi pengajian, ngitung-ngitung duit arisan. Nah ngarep. Bukan di sini maksud saya.
nyatet, Masya Allah Riki. Ya udah ada, saya bukan di sini. Bukan di sini lah, bukan majelis Selasa, bukan, saya nggak lihat itu. Lo tidak sukuan majelis lain. Saya kira nyatet. Masya Allah, satu-satunya orang yang nyatet ini luar biasa. Kajian itu perlu lihat. Tak telungin la haula wala quwata. Kok 100.000 orang itu saya. Tak pikir-pikir saya ini tadi tidak menyampaikan 100.000, saya menyampaikan hadis. Subhanallah, tidak benar. Itu salah. Artinya ketika sudah ada orang, ustadz, guru, siapapun berbicara, seluruh aktivitas semua berhenti. Itu adab yang diajarkan dalam seluruh aktivitas. Kalau dia mau beraktivitas yang bukan untuk mendengarkan ustadz, dia minta izin untuk keluar. Oh, 11. Masuk di kamar. Itu terkadang, maka saya sampai kepingin, ya Allah, kita saya sampaikan adab ini. Jadi tidak boleh, makanya ada ungkapan ta'allam husnal istima' kama tata'allam husnal kalam. Belajarlah mendengar dengan baik sebagaimana Anda belajar berbicara dengan baik. Jadi bicara itu harus baik, mendengarkan pun ada etikanya. Ketika ada orang berbicara, maka satu-satunya aktivitas kita adalah mendengar dan diam. Mendengar dan diam. Kalau diam tidur berarti belum mendengar. Ya, tapi sekali lagi maafu. Ya. Cuma kalau sudah ngorok ya diingatkan ini. Ojo ngorok pelan-pelan aja. Itu ada ibu sekalian. Yang terutama yang bawa anak. Nanti sampaikan mungkin ada putri kita mau datang pengajian ke Wana Iluru, ingatkan, ini majelis taklim ya, bukan taman kanak-kanak ya, tolong kau hormati, jangan sampai, yang penting anakmu duduk bagus, dan jangan kemudian berbincang-bincang dengan anak dan seterusnya di depannya ustaz, karena itu menghilangkan adab. Itu di antara adab. Kemudian adab di majelis ilmu yang lain adalah jangan pernah menyelah ucapan pembicara ustadz, dai atau siapapun. Baik ketika ustadz memberi jawaban, ketika berceramah atau sedang memberi jawaban. Terkadang orang tidak sabar ingin motong. Itu tidak beradab dalam etika. Itu kalau dalam masuk adab majelis ilmu termasuk tidak beradab. Dengarkan sampai tuntas, sampai selesai, baru kalau mau tanya lagi, Ustadz bagaimana kalau seperti ini. Terkadang Ustadznya ngomong disaut, itu bukan adab. Kemudian di antara adab majelis ilmu yang lain adalah tidak menjawab sebelum Ustadznya menjawab. Ada pertanyaan, Ustadz ini langsung jadi jawab. Nah, itu tidak beradab. Maka subhanallah kalau kita membaca dan buku-buku tentang adab masalah di majelis taklim itu ternyata diajarkan terlebih dahulu. Itu kalau dulu ya, sebelum putra-putri kita itu belajar ilmunya. Maka ada risalah ta'lim muta'alim, ada risalah adabul alim wal muta'alim. Itu buku-buku itu selalu diajarkan. Bahkan saya ingin majelis-majelis taklim itu selalu mengajarkan itu biar lebih beradab. Dan kalau sudah beradab itu subhanallah ilmunya lebih bermanfaat. Kemudian yang terakhir, karena waktu sudah mau masuk duhur, yang terakhir, jadikan majelis ilmu kita ini sebagai majelis yang bersih dari perbuatan dosa. Jangan jadi majelis kita itu sebagai majelis ghibah, majelis penggunjing, majelis merendahkan orang, majelis penghina orang. Wallahi itu kejahatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita melakukan perbuatan dosa di majelis yang sangat mulia ini. Bersihkan. Maka tidak boleh ada orang saling mencibir, tidak boleh ada di antara kita saling menghina, tidak boleh ada di antara kita saling merendahkan, tidak boleh di antara kita ada yang kemudian kalau dia keluar lalu dibisik-bisikin. Ghibah.
Itu harus bersih Bu, biar barokah majelis taklim. Maka kalau ada saudara kita yang seperti itu, diingatkan dengan baik-baik. Hei, ojo ngerasani, tak oleh rasa-rasanan dosa ya. Dosa. Ini majelis ini baru saja Ustaz terlambat. Karena kadang-kadang kita ini juga manusia. Jenengi manusia itu gampang kebisik setan. Dan manusia itu paling senang ngomongin orang Bu. Coba lebih nikmat mana? Membicarakan aibnya orang atau membicarakan aib diri kita? Orang, nikmat itu. Bisa 3 jam itu. Majelis itu bisa 3 jam itu. Mari ngonceki satu, ngonceki sing loro, 3, 4, 5, sak ente. Itulah mengapa perbuatan itu memang perbuatan jahat, apalagi di majelis ilmu. Maka majelis ilmu itu tidak boleh. Kalau ada di antara jamaah-jamaah yang belajar, ada gesekan-gesekan, selesaikan dengan cara yang baik. Saling memaafkan, saling toleransi, saling meridhoi. Hatta mungkin dia yang salah, bas, ini majelis ilmu, saya ingin dapat pahala dari Allah. Dan ini terjadi di mana-mana, sampai di takmir masjid kadang-kadang. Takmir masjid ngurus dakwah tukaran. Antar masjid, kadang-kadang satu masjid tukaran, kadang-kadang antar satu masjid dengan masjid yang lain rivalitas. Gimana Allah mau memberkahi agama kita, memberkahi masyarakat kita, kalau di antara umat Islam sendiri saling bersaing dan saling merendahkan? Bukan hanya kalau bersaing dalam kebaikan boleh, tapi kalau sudah bersaing saling menjatuhkan, saling merendahkan. Kita jangan bicara pemimpin, kita sendiri kadang-kadang mengundang murkanya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, tafadhol. Ya. Doa apa ya Ustaz? Orang itu banyak dipuji orang, supaya pujian itu tidak terlena dengan arus. Terus doa apa Ustaz? Ya. Nah, mereka itu suka banyak dipuji orang. Nah, pujian itu supaya tidak tergerus dengan air yang mengalir. Doa apa tuh? Al-Ustaz. Jadi Saya minta doanya. ya. Ya. Kalau orang itu memuji kita, ya, bukan mendoakan kita, beda kan, memuji dan mendoakan. Kalau memuji kita secara khusus dari Nabi memang tidak ada, secara khusus. Tapi ada ungkapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Ketika dipuji orang, beliau mengucapkan, Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Ya Allah, anta a'lamu minni, engkau lebih tahu tentang diriku, dan aku lebih tahu tentang diriku dari mereka. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun. Itu doanya Abu Bakar. Ya Allah, ij'alni, jadikan aku, berikan aku kebaikan sebagaimana yang mereka prasangkakan kepada saya. Kan mereka berprasangka baik, kita ini baik, belum tentu kita ini baik. Maka kita mohon pada Allah betul-betul kebaikan itu ada pada diri saya. Ini satu ungkapan yang luar biasa. Tapi ini sekali lagi dari Abu Bakar itu sekalian. Wala waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampunilah aku ya Allah apa yang tidak mereka ketahui dari aibku. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Jangan engkau siksa aku gara-gara ucapan mereka ya Allah. Iya, itu yang diucapkan, tapi tidak ada doa artinya dari Nabi ya. Ini dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Maka boleh membaca seperti ini atau yang semisalnya. Ya Allah, maafkan aku kalau saya tidak seperti yang disebutkan oleh mereka. Ya Allah, jagalah hatiku. Intinya apa saya ingin saya sampaikan, tidak harus membaca apa yang dibaca oleh Abu Bakar ini. Intinya itu kita minta kepada Allah untuk betul-betul kebaikan yang orang sangkakan kepada kita itu Allah berikan kepada kita.
Satu. Kemudian kita minta maaf kepada Allah kalau apa yang mereka sangkakan ke kita itu salah. Intinya kan seperti itu. Jadi silahkan membaca doa apapun. Kalau membaca doa ini ya silahkan, tapi tidak harus. Perkataannya Abu Bakar Siddiq, bukan dari Nabi, bukan Abu Bakar Siddiq. Dan ini iya. Kemudian kalau pujian itu berupa doa, bukan bahkan kalau doa itu bukan pujian, umpamanya kita berbuat baik dibilang orang bilang jazakillah khairan. Jazakillah khairan, maka kita ya itu perlu dijaga. Maka minta sama Allah untuk dijaga hati kita. Dijaga hati kita, minta maaf kalau seandainya kita keliru dan seterusnya. Seperti itu. Dan perbanyak istighfar. Alhamdulillah. Karena perbanyak istighfar itu kita merasa betul-betul apa? Betul-betul ya Allah, jangan sampai ini saya jadi riya ini. Saya jadi subhanallah. Masa ini orang gitu. Itu sakit. Ada antara nafas dan ini. Itu jalan dengan saya. Ya Allah, kaidah. Aku mungkin kalau nggak ada kaidah mungkin aku udah mati. Itu gimana itu Ustaz? Kalau aku nggak ada kaidah aku udah mati. Ya itu diingatkan. Karena segalanya aku yang urusin gitu. Iya. Biar aku usia segini tapi aku masih bisa menolong orang yang lebih ini lagi. Iya. Itu untuk riaknya itu gimana supaya saya ini nggak terpengaruh, nggak tergerus gitu bukan? Iya. Maka itu yang pertama, kalau tadi sampai ada orang ngomong kalau tidak ada antum anak bisa mati, ingatkan bahwa ini semua dari Allah. Bukan karena tidak ada saya, karena kalau Allah tidak bantu kamu. Saya ini hanya perantara. Itulah ibu sekalian, kesadaran bahwa saya adalah perantara itu membuat kita itu berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah Allah jadikan aku sebagai perantara kebaikan. Kalau bukan karena Allah, saya tidak akan bisa berbuat baik. Itu yang kemudian merendahkan hati kita di hadapan Allah. Dan itulah salah satu perkataan yang perlu kita sampaikan ke orang. Sampaikan dengan tulus bahwa saya ini tidak berbuat apa-apa sebetulnya. Ini Allah, berterima kasih kamu kepada Allah. Bersyukur kamu kepada Allah. Itu omongan itu ibu sekalian. Omongan itu selain kita memberi nasihat dia, sebetulnya kita juga memberi nasihat ke diri kita. Saya tidak berbuat apa-apa. Dan itu ngomongnya harus tulus. Itu akan menekan ketakutan kita dari sifat ria. Karena memang orang dipuji itu berbahaya. Makanya kalau kita dipuji, ya harus tahu diri, kita harus seperti kita sampaikan. Yang kedua ibu sekalian, jangan gampang memuji. Nabi melarang. Gampang memuji itu sedikit-sedikit muji orang jangan. Nabi SAW ketika melihat ada seorang sahabat yang suka memuji, kata Nabi, engkau telah mematahkan punggung orang ini, engkau telah membunuhnya. Karena orang itu tidak semua siap dengan pujian. Ada yang dengan pujian langsung melayang dia. Wis melayang tidak turun-turun. Ya. Akhirnya tuh pengen apa? Terus. Dia terus karena sudah dapat pujian melayang, dia melihat dia ini tinggi sudah. Itulah. Maka kalau kita yang dipuji, kita harus merendahkan diri kita karena kita yakin ini semua karena Allah. Dan apa pujiannya itu terkadang juga tidak sesuai dengan memang pribadi kita, maka kita minta maaf kepada Allah. Yang kedua, kita jangan suka memuji. Pujian itu berikan sebatas dalam konteks betul-betul menghargai dan mendidik. Menghargai itu apa? Orang berbuat baik kita puji boleh, tapi jangan muluk-muluk. Ya. Kau ini, kau ente sak jam terus puji. Boleh, alhamdulillah, jazakallah khairan. Makanya Nabi mengajarkan ketika ada orang berbuat baik kepada kita kan bukan pujian. Yang diajarkan apa? Doa. Bukan puji. Puji boleh, tapi sekali dua kali. Yang penting doa. Jazakillah khairan. Maka kalau ada orang umpamanya suka puji, ingatkan,
ojo doain puji, doa wae. Doakan orang itu. Pujian itu hanya boleh dalam untuk menghargai dan mendidik. Mendidik itu anak-anak kita, jangan tidak tahu dipuji. Anak kita bener gena, tidak dipuji, salah titik ya. Diajar sak jam 2 jam. Biasanya perempuan yang suka gitu. Wah, bla 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 bla. Ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Orang yang sholat di rumah, dia tidak terikat apapun dengan orang yang sholat di masjid kecuali hanya adzan tok. Jadi gini, orang seperti tadi pertanyaannya, dia bangun, orang di masjid sudah sholat subuh. Apakah dia perlu sholat sunnah? Sangat perlu, karena belum selesai dan dia tidak terikat dengan orang di masjid. Yang terikat itu orang yang berada di masjid. Maka umpamanya ibu sekalian, jangankan di masjid sudah sholat, orang di masjid sudah bubar, boleh pulang. Kita bangun telat, kesiangan, tapi masih dalam waktu fajar, belum matahari terbit, sholat sunnah dulu ya. Makanya ibu sekalian, orang kalau sholat umpama zuhur, adzan zuhur, masjid adzan zuhur, tapi belum iqamat, belum sholat, kita boleh nggak sholat zuhur? Boleh, karena kita nggak punya ikatan apa-apa, cuma adzan tok. Kalau sudah adzan masuk waktu sholat, berarti saya boleh sholat dan tidak terikat dengan yang di masjid. Ikatan kita itu hanya waktu masuk dan waktu keluar. Itu bagi yang sholat di rumah ya. Maka seperti sholat Jumat pun demikian. Sholat Jumat tidak perlu nunggu orang pulang. Lelek suami ini ngobrol tapi jam 2:30 ya apa? Ya. Tidak perlu nunggu. Zuhur masuk berarti sudah masuk waktu zuhur. Karena kita tidak punya ikatan dengan yang ada di masjid. Ikatan kita hanya adanya. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin. Allahumma ya rabban nas, ya mudhhib al-ba's, ya shafi, ishfi mardana washfi marda al-muslimin. Allahumma ishfi marda al-muslimin. Allahumma ishfihim shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma unsur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala aduwwihim ya rabbal alamin. Allahumma 'alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma 'alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma 'alayka bil yahudil ghasibin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana wa li ahlina wa li azwajina wa banatina bi husnil khatimah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.